Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Ismayanti. Saya dari Prodi Farmasi KJ 015. Saya di sini akan menjelaskan tentang diksi. Seperti yang kita ketahui, diksi ialah pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaan untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek yang diharapkan. Jadi, apa yang dimaksud dengan diksi adalah tindakan atau memilih kata yang tepat yang digunakan oleh penulis untuk menyatakan sesuatu. Fungsi diksi. Fungsi diksi ada 6. Yang pertama, mengembangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 2. Membentuk gaya, ekspresi, gagasan yang tepat. 3. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 4. Mencegah perbedaan penafsiran. 5. Mencegah terjadinya salah paham. 6. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Syarat-syarat diksi. Yang pertama, unsur ketepatan, kesesuaian kata dapat diartikan secara sederhana apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Penggunaan diksi lebih menekankan pada ranah kognitif, di mana kata yang tepat membutuhkan pengetahuan kata yang lebih banyak. Kedua, unsur kecermatan-kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, pemakaian bahasa dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa yang menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi bahasa adalah kehematan dalam penggunaan unsur-unsur kebahasaan. Dengan demikian, kalau ada kata atau ungkapan yang lebih singkat, kita tidak perlu menggunakan kata atau ungkapan yang lebih panjang, karena hal itu tidak ekonomis. 3. Unsur kesesuaian kata dapat diartikan secara sederhana, apalagi diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Bentuk kesesuaian diksi akan terkait dengan penggunaan ragam baku, menggunakan kata yang lebih sopan atau sesuai dengan konteks keadaan sekitarnya. Pembagian cakupan diksi. Yang pertama, denotasi. Denotasi adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu atau makna dasar, yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Contoh dalam kalimat, kambing hitamku beranak. Contoh dalam kalimat, Fikri menutup matanya sebentar karena terlalu lelah menatap laptop. Yang kedua, konotasi. Konotasi adalah makna tambahan yang mengandung nilai rasa tertentu di samping makna dasarnya. Contoh dalam kalimat, kakek menutup matanya selamanya. Yang ketiga, sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berkelainan. Contoh dalam kalimat, bohong sama dengan dusta. Contoh dalam kalimat, aku harap setelah sekian lama aku mengenalmu, jangan ada dusta di antara kita. Ketika kita melakukan sesuatu kebohongan, maka akan diikuti oleh kebohongan selanjutnya. 4. Antonim. Dua kata yang saling berlawanan. Contoh dalam kata besar, kecil, kuat, dan lemah. 5. Homonim. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan homo yang berarti sama. Secara harfiah, homonim dapat diartikan sebagai relasi, makna yang memiliki hubungan sama tulisan, sama nama, sama pengucapan, namun berbeda artinya. Contoh dalam kalimat, bisa ular itu sangat mematikan. Contoh dalam kalimat,
kamu pasti bisa. Yang keenam, homofon. Kata-kata yang memiliki bunyi atau pengucapan sama, namun bentuk dan maknanya berbeda. Contoh dalam kalimat, bank dengan bank, sanksi dengan sanksi, masa dengan masa. Jika diucapkan kata-kata tersebut memiliki bunyi yang sama, tetapi jelas bahwa makna dan tulisan kata tersebut berbeda. Seperti contoh, bang atau bang, panggilan untuk anak laki-laki atau orang laki-laki yang lebih tua dari penyapa. Contoh, Bang Fikri memiliki kucing putih. Dan contoh, cita-citaku bekerja di bank. 7. Homograf. Kata-kata yang memiliki bentuk atau tulisan yang sama, pengucapan atau pelafalan, dan makna yang berbeda. Contoh dalam kalimat, apel, yaitu buah. Apel, kegiatan upacara atau berkumpul. Demikian dari saya. Maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.